Wing, apa kabar nih? Baik, Bang. Nih, gue lihat sekarang lagi ini ya, lagi aktif ngeband sekarang katanya. Sebenarnya kalau dibilang aktif ngeband sih nggak aktif malah justru. Justru lagi mau mencoba aktif lagi. Jadi kalau kita bicara, gue pribadi gue punya 3 band sekarang. Itu gue ada Fun on the Weekend. Fun on the Weekend itu gue sama ada namanya DJ Evan Virgan sama Kenny Gabriel. Yang kemarin baru bikin acara Playground itu. Terus ada Morse itu band indie pop gitulah, yang pop-popan. Nah, Rahasia Intelijen ini adalah band gue, bukan metal ya metal sih, bisa dibilang band metal yang mengusung old school thrash. Intinya itu sudah ada dari tahun 2017 atau 2018. Terus kita sempat mendapatkan apresiasi lah dari CNN. Itu pokoknya 10 album band terbaik di tahun 2018. Kita nomor 9. Rahasia Intelijen, nomor 1-nya Kunto Aji waktu itu. Kita juga kaget sampai kayak, lah kita bisa ada masuk nih. Karena ternyata mereka ngebahas bahwa ini satu-satunya band Indonesia yang mau mengusung balik ke old school thrash yang raw banget gitu. Sementara kalau sekarang kan modern banget lah ya gitu. Technical gitu. Nah, abis itu vakum lama sampai akhirnya karena memang masing-masing punya kesibukan masing-masing. Gua ada kegiatan film, si basisku juga ada untuk iklan, ngerjain post produksinya iklan. Terus juga gitaris gue yang satu juga dia additional player berbagai macam penyanyi ataupun band. Ya akhirnya emang ini sebenarnya untuk seru-seruan aja sih Rahasia Intelijen itu. Sampai akhirnya pandemi ini masuk dan akhirnya tidak ada kerjaan, nggak ada kerjaan. Terus akhirnya gue bikin iseng sih, namanya juga gue ngaco banget sih, Hari Rock Kegabutan Nasional namanya. Kenapa Hari Rock Kegabutan? Karena gue gabut, gue nggak ngapain. Akhirnya gue cuma ngulik-ngulik lagu, posting di IGTV gue, dari yang cuma ngulik leadnya sampai akhirnya full song, sampai akhirnya tiba-tiba gue nggak nyangka ternyata lumayan banyak yang responnya lah gitu ya. Nah terus di situ orang mulai mengingatkan kembali bahwa lu kenapa nggak ngeband aja, nggak ngeband bikin band metal gini-gini. Terus gue ngerasa bahwa iya sebenarnya gue punya nih, tapi udah lama banget. Which is ini kan udah 2020 kan, vakum udah 2 tahun dari 2018 dan udah punya 1 album. Yang habis album itu keluar udah kita do nothing gitu, nggak do nothing aja, cuman manggung sekali. Udah gitu juga tawaran-tawaran di luar kota lumayan banyak, tapi tiba-tiba waktu lah, tiba-tiba gue nge-DJ di sini lah atau apalah ada ini, jadi nggak ketemu. Nah ini kalau tadi lu tanya apakah lu lagi sering ngeband, sebenarnya nggak sering ngeband, justru lagi mau mengaktifkan kembali Rahasia Intelijen karena ternyata banyak orang yang pengen mendengar lagi karyanya Rahasia Intelijen lah gitu. Terus akhirnya gue ngubungin anak-anak nih, mau nggak kita coba bikin 1 single yuk, gue bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya bikin. Ya udah hari ini syuting klip single pertama kita lagi. Ya udah akhirnya jadi kumpul lagi kita gitu. Ya kalau ditanya lagi nanti kalau manggung bisa manggung lagi nggak? Pengennya sih bisa ya gitu ya. Tapi roots itu sebenarnya gitaris ya. Deep inside ya. Di luar lu kan ya. Okay. Lu as a DJ. Satu Indonesia, gue yakin banget satu Indonesia tahu lu tuh adalah sebagai SD, cuman banyak yang koreksi gue kalau salah. Gak banyak yang tahu kalau lu sebenarnya shredder gila ya. Jadi sebenarnya gue cerita sedikit ke belakang nih ya. Waktu gue di Bandung, gue tuh juara 1 waktu kelas 3 SD tuh ada namanya Lipstick Disco Skate di Bandung, di Palaguna adalah. Masih ada nggak ya? Masih ada. Udah, Palagunanya sih masih ada. Disco Skate-nya nggak ada, Lipstick itu. Lipstick juga ada kalau nggak salah di Blok M ya. Jadi ada 2 cabang. Gue yang di Bandung. Di Bandung tuh alatnya lebih lengkap gitu. Pokoknya ada Spalding dan gitu-gitu. Itu gue juara 1 tuh. Gue bisa muter, bisa salto segala macam. Karena gue juara 1, jadi akhirnya gue tuh lumayan kenal sama semua orang yang di dalam Lipstick Disco Skate ini. Dan Lipstick Disco Skate ini ada DJ-nya. Ingat banget namanya DJ Ahmad, udah almarhum. Pokoknya dia mainin waktu itu masih Michael Jackson, Madonna, Debbie Youth gitu. Debbie Gibson. Terus pokoknya angkatan dia tuh.
Dan gue pertama kali ngelihat nge-DJ itu pertama itu sebenarnya. Terus jadi kalau ditanya gue pertama kali apakah gue awalnya start di gitar, enggak. Justru gue memang awalnya startnya tuh DJ di umur 4 SD. 4 SD? 4 SD, jadi gue ngeliat dia, terus tiba-tiba dia kan main gitu. Dan zaman dulu tuh menurut gue DJ lebih gila sih. Karena masih pakai piringan hitam, juga ininya mixernya cuman dikit, paling dia cuma ada yang welcome iya kan. Nah, terus gue kayak kan dia gitu-gitu kan, terus ada scratchnya gitu, gue bilang wah apaan nih, terus gue malah main cuk gitu dimarahin. Woi gimana gini-gini, akhirnya gue merusak jarum kan? Oh ini lu apa tiba-tiba lu dateng gitu, karena gue bisa lihat gitu. Terus gue bilang gitu, gue manggilnya Om waktu itu, Om pengen bisa gini gimana ya gitu. Emang lu punya plat katanya? Nih lihat kalau mau jadi kalau zaman dulu bahkan sampai angkatan Studio East di Bandung, mereka tuh selalu punya budget belanja untuk si DJ-nya itu, tapi dimiliki untuk si klub. Jadi lu buka laci di belakang tuh koleksi terbaru selalu ada. Nah itu biasanya susah banget dapetinnya karena kita belinya pasti di luar negeri. Gua pas gua ngeliat gitu gua nggak punya. Sementara di rumah gue punya turntable tapi nggak bisa di scratch. Turntable-nya emang untuk dengerin aja. Ya, tapi gue udah dari situ tuh gue udah bilang sama nyokap gue, mah, kayak gue pengen banget jadi DJ. Terus kata nyokap gue, ngapain lo jadi DJ? Karena nyokap gue tuh aktif di paguyuban ada namanya DKSB di Supratman. Hari Rusli itu udah kayak keluarga lah sama gue. Gue dari kecil ngeliatin mereka bikin pagelaran Ken Dedes, Ken Arok apa, gue selalu ada. So jadi dunia teater sama DJ atau musik itu tuh gue udah dari kecil. Itu gue mulainya. Begitu gue pindah dari Taruna Bakti ke Jakarta, nah di situ baru gue mengenal yang namanya dance music. Karena begitu pas gue masuk SMA PL, kakak kelas gue tuh semuanya mainnya ada satu klub namanya Parkit yang dimulai movementnya sama Future 10. Nah itu yang tadi gue Future 10 itu, makanya terus gue kayak wah DJ lagi nih. Terus akhirnya diarahkan ke sini lagi gitu, dan akhirnya gue sempet nggak suka karena gue waktu itu pas gue dengerin beberapa DJ gitu ya kayak monoton banget electronic music, cuma apa gitu. Sementara kalau dulu gue mikir kalau misalnya kita dengerin gue di Bandung tuh belum begitu main gitar, maksudnya belajar kecil, tapi gue udah bisa ngerti gitu. Misalnya dengerin Metallica, Guns N' Roses tuh, ataupun White Lion, Mr. Big, kerasa dong, skillful banget. Sementara DJ gue mikir, apaan sih cuma nge-mix gitu doang. Sampai akhirnya gue melihat ada substansi. Dia nggak ngeliat ada satu DJ hip hop di zaman Tenda Mangkal, lu mesti ngerasain. Tenda Semanggi. Ya benar, Tenda Semanggi benar. Itu ada DJ hip hopnya kalau nggak salah, DJ-nya Iwake kalau nggak salah. Iwake masih belum begitu besar, atau siapa kayak geng mereka masih pesta rap kalau nggak salah. Gue lupa. Iya kali ya. Itu scratch-nya asik banget. Terus gue pikir, ini baru DJ nih. Gue nggak bisa karena maksud gue skillful banget. Teke-teke gitu kan. Gue bilang anjir nih edan nih. Sampai terus gue akhirnya masuk, kenapa gue suka house music, karena waktu itu pertama kali gue ke B1 ada DJ Naro, dia bawain musik house music tapi remixnya tuh lagu-lagu band. Terus gue bilang kok keren ya. Tambah lagi pas gue ke Parkit, jadi tuh ada 2 ruangan, chill out room sama ada yang house music. Kalau gue ke chill out room pertama kali tuh gue inget banget ada cowok rambutnya gondrong gimbal gitu, DJ-nya tuh duduk di lantai gitu pakai lilin, duduk gitu, si Jerome Java Bass. Pertama kali gue belum kenal, tapi karena dia bawain lagu-lagu band atau enggak yang aneh-aneh banget gitu, gue suka. Wah ini asik nih, Start Dress itu gue suka. Terus gue belajar. Udah, dari situ gue tinggalkan lah semua gitar. Gue langsung masuk dunia elektronik abis. Dan scene-nya menarik banget ya, maksud gue karena ini music new buat gue. Terus kayak something yang beda banget. Cuman di antara itu semua, gue kalau anak-anak nginep di rumah gue atau apa, kadang-kadang gue tuh selalu tidur dengan dengerin Morbid Angel, Napalm Death, Nocturnus, kayak gitu, Godflesh, Carcass gitu. Terus ini anak-anak, lu dengerin musik gini, not even they know about the band, nggak tahu mereka. Gue bilang, ya gue emang suka gini. Lu tidur pakai kayak gini. Ya kalau lu gandeng ya udahlah gue aja gitu.
emang nggak tahu, syuting aja buat gue dan kayak ini. Nah dari situ gue emang nggak pernah bisa melepaskan darah keras gue gitu, sampai akhirnya berjalan bertahun-tahun gue udah nge-DJ sampai akhirnya gue punya acara The Remix dan segala macem. Itu pertama kali gue balik sebenarnya main gitar yang serius itu pas di The Remix dulu, karena gini, gue pernah nge-rap sama Denada, Iwake, bertiga. Gue masih wah ngaco lah, nge-rap ngaco ngasal aja depan Pak Harto. Ada yang ingat waktu itu anak net TV, dia bilang kayak lu kalau nggak salah pernah nge-rap kan sama Denada gini bawain lagu apa ya gitu, ulang lagi dong di acara net gitu, jadi lu nge-rap gitu. Gue kan bukan rapper anjir, iya nggak apa-apa buat gimmick aja, lucu-lucuan. Gue mau deh nge-rap tapi cuma berapa bait, cuma untuk lucu-lucuan, tapi di tengah-tengahnya gue boleh nggak main gitar. Nah start dari situ tuh. Di situ gue ngambil, kalau nggak salah lagunya Cupid's Death-nya Extreme atau apanya Extreme, gue cut bagian itu gue masukin ke lagu itu. Lu masih gitu sama Extreme ya? Karena kalau gue liat gitar lu aja nih Nuno Better. Oh iya banget. Gue sangat gila sama Nuno. Karena menurut gue Nuno itu nggak tahu ya, somehow gue ngelihat dia tuh ataupun denger musik dia tuh gini, kayak lu dengerin orang main drum tapi di senar. Jadi main gitar itu ngebeat kayak apa ya maksudnya kayak beat funk tapi shredding gitu. Kayak kalau lu main gitar tapi lu kayak nggak butuh drummer, si Nuno tuh bisa gitu. Karena berapa kali gue ngeliat video dia yang ada di kumpulan gitaris-gitaris, dia bisa bikin gini nih. Makanya gue suka banget. Tapi ini sedikit, pas gue beli di Jogja, ini gue inget banget nih, dapat harga murah lagi. Berapa tuh? 5 juta kalau nggak salah. Wow. Iya, good deal banget. Cuman problemnya adalah nih kayaknya untuk tangannya Nuno Bettencourt ya. Sementara gue jadi ini kalau lo mau shredding ini rada PR sih. Ini kayak tuh jatuhnya ya? Nih, tuh kayak lo mau main sweeping ya. Kan misalnya sweeping nih. Tuh. Dan ininya lurus nih, apanya? Nggak melengkung. Kalau melengkung kan enak nih. Maksudnya kayak untuk main sweeping tuh lu kayak ketolong karena kan jari lu kan semua ukurannya beda. Nah kalau misalnya lurus kayak gini nih, makanya gue ngerasa si Nuno jago banget karena dia bersih banget mainnya. Udah gitu tambah ukuran ini gede banget. Gede banget Jo. Bukan kayak ukuran untuk orang jari Indo gitu sih, untuk bule gitu. Konfigurasinya itu juga HSS ya? Tapi yang kenapa gue mau beli waktu itu, karena selain murah, ini dicari banget sama orang ternyata. Nih, Bill Lawrence ini, USA ini udah nggak keluar lagi. Oh gitu? Jadi, itu kayak apa sih? ini heavy metal banget. Kayak EMG gitu? Jadi ini humbucker yang gue cuman ganti ini punya Paul Gilbert punya. Kalau yang atasnya, cuman kalau ini udah nggak diproduksi lagi, kata teman gue sih. Makanya pas dia temen gue, anjir kok lu dapet, ternyata emang bawaan dari sana. Dan ini untuk main heavy metal ya emang gitarnya dia ya, jadi ya sangat kena banget bunyi ekstrimnya nih, sekering-keringnya tuh dapat banget. Tapi kalau lu taruh ke sini dengan distorsi yang tepat, udah metal berat, death metal banget. Kalau Nuno biasanya dia main di sini, kadang di sini, tapi distorsinya dia kecil. Nah itu yang gue temuin di gitaris gue, si Cesar di Rasa Intelligent yang jauh lebih jago dari gue, jauh banget. Pakai gue ritem kalau di sini. Tapi lo salah satu gitaris favorit lo selain Nuno siapa? Gue salah satu gitaris favorit gue kalau di luar negeri apa dalam nih? Di dalam dan luar negeri deh. Gue dalam, gue suka Doni Suhendra, gue suka Krakatau ya, karena gue pernah sempat dikasih pelajaran blues dikit lah sama dia. Dia terus bisa nge-shredding pakai akustik ya? Gue belum lihat tuh, dia bisa ya? Iya, dia sih gila sih, dia sih gila. Banyak sih gue malah yang gue suka kalau dari gitaris-gitaris Indonesia malah lebih kayak Tohpati, terus Dewa Bujana, karena gue nggak bisa main kayak mereka. Mereka main feel-nya gila banget, dan pilihan nada yang mereka tuh sinting-sinting banget gitu. Cuman kalau di luar negeri, yang gue suka gitaris sejujurnya yang influence gue banget itu Andreas Kissernya Sepultura. Sebenarnya gitu. Iya, makanya pas kemarin gue kolaborasi sama Dead Vertical,
itu komen-komen orang ini udah vertikal rasa Sepultura. Iya, karena emang gue ke band Sepultura tuh buat gue nempel banget. Di masa lu? Nggak buat gue sih, di masa gue kayak orang lebih ke Metallica, gue Sepultura banget gitu. Karena apa ya, nggak tahu sih, nadanya tuh magis saya gitu, satanik tapi keren gitu. Mungkin karena sama dari dunia ketiga juga kali ya, jadi ada persamaan. Bisa. Jadi ada rasa sense of belonging-nya. Iya, bisa seperti itu. Ingat gak lo waktu zaman lo di SMA, SMA lo kan SMA PL ya, lo di kelas tuh ya. Dan orang tahu lo bisa main gitar. Siapa yang ngajak pertama lo? Pertama sebenarnya bukan diajak, dipaksa. Oh, dipaksa. Kalau tahu Leonardo Ringo. itu bangsat itu orang sih. Tapi karena dia gue diselamatkan dari yang namanya Cheers PL. Oh gitu? Cheers PL itu adalah grup yang dibikin benar-benar hanya untuk dibully dan ditelanjangi di PL Fair untuk menjadi Cheers aja. Kan Cheers cewek kan, ini tapi cowok-cowok. Gue udah dipilih tuh jadi Cheers PL, tapi antara diselamatkan dan tidak sama Leo Ringo ini sebenarnya. Sama si Leo Ringo ini. Bangsat, lu sini lu bisa main gitar, bikin band sama gue gitu. Ya udah, terus akhirnya nama band kita Enemy Love Circus. Tadi gitu gitarisnya tuh si Bona. Tahu nggak lo? Bona, udah banyak bandnya. Dia kalau nggak salah Bona sempat Death Squad nggak sih? Boni. Kok Bona sih? Boni. Iya yang botak. Kok Bona sih? Boni iya. Jadi basisnya dia, gue gitarisnya, Leo drummernya, vokalisnya ada namanya Benny Lolang, terus gitaris satu lagi namanya Justin, ada anak PL semua. Iya, pokoknya dipaksa harus bawa Alice in Chains, harus bawa Smashing Pumpkins gitu. Bisa dibilang band pertama lo? Kalau di PL sih ya, band gue ada sih, tapi band pop sama anak SMP PL waktu itu. Tapi waktu pas gue masuk SMA harus sama band mereka. Itu gimana lo sebagai junior? Disuruh latihan ya, pokoknya harus datang sebelum mereka datang di studio, harus pulang setelah mereka pulang. Di keme dong? Oke, keme terus. Gue keme terus, gue udah makanannya mereka udah. Diapain aja paling parah? Wah parah. Pokoknya gue inget banget pas lagi ngeband, gue nggak boleh melebihi semuanya aja. Tapi kalau gue diem juga dimarahin. Salah terus aja. Pokoknya intinya nggak boleh bener, ya harus salah terus gitu. Tapi gue pernah ada pengalaman, saking gue sebelnya. Begitu pas lagi manggung di PL Fair, gue bilang nggak mungkin juga kan mereka mau marahin gue di tengah panggung. Gue bilang bodoh, gue mau bener-bener all out aja udah terus tiba-tiba di lagu apa kayaknya Alice in Chains deh, tiba-tiba gue nggak tahu juga, tiba-tiba all of a sudden gue bisa salto ke belakang terus salto gitu. Salto terus ini split. Selesai salto lu split gitu, bener-bener kayak akrobat gitu. Terus semua orang gila sih Wingky bisa ini, padahal abis itu besok sakit banget nih gue. Tapi nggak dimarahin sih karena kita atraksi gitu. Iya, udah sekali doang, besoknya nggak mau nyoba lagi. Karena gue ingat banget karena gue berteman sama Leo juga, dia cerita sama gue, wah lu harus lihat Wingky main gitar, dia gawat tuh. Dia cerita kayak gini. Iya, sih bener gitu ya. Si kalau Leo kan memang dia zaman dulu tuh kenapa gue rada kepaksa banget ngeband sama mereka sebenarnya, karena dulu gue tuh kalau denger lagu yang pakai overdrive gitu ya, itu tuh menurut gue kayak nggak laki gitu. Ceng. Gue tuh pengen kalau gitar tuh gitu. Metal zone ya? Iya, yang udah gain full gitu, jujut basah gitu. Jujut. Tapi kalau treng, aduh anjir, apa sih? Zaman dulu biasa kan sosok idealis metal banget. Tapi karena yang nyuruh kakak kelas ya udah treng. Kayak gitu lah. Banyak yang terinspirasi dari lo. Iya. Sebenarnya sih at the end kalau menurut gue zaman sekarang udah nggak ada lagi istilah lu pengen jadi musisi ngikutin pasar ya gitu. Jadi kalau angkatan gue dulu inget banget tuh ketika kita mau jadi musisi atau menjadi suatu band yang besar ataupun menjadi suatu entity di sebuah entertainment business, itu tuh sudah sangat terbentuk polanya. Lu masuk major label, lu punya band karena menarik, ditarik, udah gitu lu diubah biasanya gitu. Lu mau jualan atau enggak nih? Kalau enggak ya lu masuk aja dulu, tapi diubah pelan-pelan
diubah jadi lu harus jadi kayak ya sesuai yang major label mauin gitu. Tapi kan mereka menawarkan juga banyak bahwa lu bisa langsung berapa tour berapa puluh kota segala macam gitu. Nah sampai akhirnya banyak banget menurut gue zaman dulu tuh ketika pas gue ngobrol sama band-band besar itu sebenarnya oh ternyata lu suka metal juga, ternyata lu suka jazz banget gitu, ngerti nggak? Tapi pas di panggung mah izinkan aku tuk yang ngenge gitu kan. Tapi apa? Jebakan setan. Ya menurut gue bukan jebakan setan, itu sebenarnya apa yang menurut industri yang dibikin di-create sama si produser-produser besar ini itu yang works gitu. Nah sekarang menurut gue hal seperti itu sudah tidak berlaku sama sekali karena adanya sosmed. Dulu kan nggak ada, karena mereka kan mengaturnya dengan TV, mengatur dengan radio mainstream, jadi mereka udah punya slotnya nih. Ya gue mau mengatur, udah ada patternnya. Makanya menurut gue kayak sekarang gini deh. Dulu tuh pokoknya iya sinetron rating 1 karena gue pernah main sinetron 6 tahun. Jadi gue kayak sinetron rating 1 tuh harus banyak nangisnya, harus banyak ininya, harus ini. Jadi terus gue ngerasa kayak kenapa sih nggak bisa bikin sinetron kayak dulu Keluarga Cemara, ngerti nggak lo? Yang kayaknya ngalir, paling terakhir inilah Dul. Kata Tansi itu kan menarik ya, maksudnya sinetron kan, tapi lu nontonnya juga asik gitu. Real banget kan, iya gitu. Sampai kayak dulu gue pernah main sinetron kayak tiba-tiba bayi gue bisa terbang, gue bilang ini apaan ini bayi gue terbang? Ya Wing, karena sekarang paranormal lagi bagus nih ratingnya di TV sebelah, jadi kita harus masukin unsur ini di sinetron. Gue bilang gue nggak mau, gue bilang bayi gue terbang, nggak usah ada gue di sini nih. Hah kenapa kamu? Ya maksud gue anjir, maksud gue untung waktu itu kasus udah ada. Dan udah mulai membahas sinetron. Tapi YouTube belum ada yang, lo tau kan, sekarang orang bisa reaction semua kan, bisa hancur banget kan. Jadi gue terselamatkan by zaman sebenarnya. Nah maksud gue, sekarang ini lu udah nggak ada alasan lagi untuk kayak, gue misalnya mau main kayak gini takutnya nggak laku atau enggak. Lu jangan mikir itu. Untuk zaman sekarang, lu sekarang apa yang lu suka, lu dalemin aja. Jangan mikir laku apa nggak laku dulu, industrinya terima apa nggak terima dulu. Lu coba aja, karena wadahnya udah disediain semua. Kalau dulu kan lu baru mau coba, udah ditolak sama major. Mau coba sama TV, nggak nih, kurang Melayu lagunya, nggak bisa. Sekarang lu lihat deh, ada Synchronize, ada ya sebelum pandemi ya, Synchronize, ada With The Fest, ada apa. Justru yang sayap kiri semua, itu jadi gede banget, jadi mainstream banget. Sampai gue ngobrol sama si siapa namanya Om Leo Berkaraoke, Om Leo. Lu tau nggak Wing? Gue nih di Synchronize bawain lagu apa ya kalau nggak salah Raja atau pokoknya band-band pop Melayu yang dulunya besar banget dan sekarang orang udah nggak dengerin karena sekarang orang udah bara suara, udah yang udah gitulah, yang dulu mungkin itu menjadi justru sayap kirinya. Nah sekarang yang Melayu itu kan menjadi udah nggak menjadi ibaratnya apa ya, nggak yang udah jadi diterima oleh kalangan selatan. Udah nggak menjadi yang utamanya. Nah sekarang pas mereka dibawain sama Om Leo terus mereka nyanyi lagi di Synchronize, mereka bilang dulu gue nggak pernah bisa mendapatkan crowd ini di crowd gue, karena crowd gue ini pasti luar kota. Iya betul. Ngerti nggak? Ini crowd ini ibaratnya kan crowd segmen A gitu ya. Ya, yang nah ini sekarang gue bisa dapat lagi. Nah, jadi sekarang lu mau ngapain aja itu udah nggak ada alasan untuk lu nggak bisa maju, untuk lu nggak bisa bilang bahwa, aduh nanti musik gue nggak laku nih, ini nggak bisa karena sekarang ini udah kebuka. Lu ada Instagram, Facebook, ada YouTube, ada apa segala macam. Lu bisa mengeluarkan apapun yang lu suka. Dan itu malah menurut gue segmennya akan menjadi selalu ada gitu loh. Tapi problemnya ini satu, kalau lu mikirnya udah followers, mikirnya viewers, listeners, itu udah susah. Kalau kayak gitu, lu memang harus mencari suatu pola yang lu lihat aja sekarang paling tinggi di YouTube apa sih? Paling tinggi listenersnya di Spotify apa sih? Gini-gini, ya lu ikutin aja. Tapi lu tahu nggak apa? Belum tentu lu bisa berhasil. Karena kenapa? Mungkin jiwa lu nggak di situ. Begitu lo mau nyoba, gitu ternyata pas orang lihat, anjir. Begitu lo jadi diri lo sendiri, lo beban lo lepaskan, ini udah nggak ada burden nih. Ya udah bodo amat aja, gitu. Kayak gue misalnya di Hari Rock Kebutuhan Nasional, gue bodo amat orang mau bilang lead gitar gue salah lah atau apa, karena gue emang nggak ada kerjaan gue mau bikin apa segala macam, karena nggak ada burden dan segala macam, malah itunya yang gue nggak pikirin itu naik statistiknya. Insight-nya tuh tut banget, reach-nya, impression-nya tuh brrrt gitu, walaupun jadi segmen baru. Nah, di situ lo harus mencoba terus. Inspirasinya adalah lo jangan pernah
mencoba sesuatu yang lu ngerasa gue malu nih, gue cuman numbers gue segini, numbers dia segitu. Nah kalau lu udah kayak gitu, lu boleh masuk ke permainannya mereka aja. Tapi gue pernah ngobrol nih sama orang-orang seperti itu. Lu nyaman gak sih Jo? Lu harus di viewers banyak orang, tapi ternyata sebenarnya konten lu tuh buat gue biasa aja. Wadaw gitu. Maksud wadaw tuh kayak, aduh kenapa gini ya gitu. Ada orang yang jawab, enggak itu emang konten gue kayak gitu kok. Gue suka dan tim gue suka. Ini menghasilkan buat gue dan emang gue mau di situ. Nah berarti dia memang di situ. Nah itu lu nggak boleh ngejek. Ya kalau lu ngejek berarti lu ngiri sebenarnya. Tuh. Tiap orang tuh udah punya porsi-porsinya masing-masing. Just be you aja. Bahasa Inggrisnya apa sih? Just be you lagi apa bahasa Be yourself. Be yourself anjing. Just be you now anjing. Bahasa kebiasaan ngomong Sunda masalah Inggris hancur. Ya itu aja paling.